selamat datang di episode perdana Bekal Bibi, DJPB Kaltara Bincang-Bincang. Saya Birgita, seorang pegawai biasa aja yang ingin tahu banyak hal. Saat ini, DJPB sedang memperingati Hari Bakti Perbendaraan ke-18 tahun 2022. Hari Baper tahun ini mengusung tema dengan semangat DJPB handal perkuat Kemenkyu 1 untuk pulihkan ekonomi. Kanwil Ditjen Perbendaraan merupakan salah satu unit yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perbendaraan. Lalu, apakah bakti yang diperingati sudah diwujudkan secara nyata dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaraan ini? Yuk ikuti saya cari tahu dari Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1, Bapak Ende Johana Surya. Halo Pak Ende, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Birgita? Baik, sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Nah, Pak Ende ini berapa lama sih Pak udah di PPA 1 Kaltara ini Pak? Ya, lebih lama dikit lah daripada Birgita. Oh, jangan banyak-banyak ya Pak ya. Iya. Korting dikit aja. Korting dikit aja. Nah, setiap episode perdana nih Pak, pastinya kan kita mau ngundang narasumber yang sangat spesial Pak. Nggak kalah juga kayak Pak Ende. Pak Ende ini sangat spesial loh Pak di Kanwil DJPB Kaltara ini. Masa? Iya Pak, spesial banget. Kalau nggak ada Pak Ende kurang jos namanya. Gitu, oke. Iya Pak. Okay. Nah, kalau bicara terkait tugas dan fungsi Kanwil DJPB nih Pak, menurut Pak Ende sendiri kenapa sih kok bidang PPA 1 ini sangat spesial? Oke. Kenapa PPA 1 spesial? Nah, salah satu tugas dan fungsi bidang PPA 1 udah kelihatan dari namanya ya, bidang pembinaan pelaksanaan anggaran. Nah, di sini kita punya tugas dan fungsi untuk membina, mengawasi pelaksanaan anggaran. Nah, salah satu bentuknya kita ada kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan berkala. Kita juga ada layanan ya, dan bentuk layanan di Kanwil Ditjen Pembinaan Provinsi Kalimantan Utara, khususnya di bidang pembinaan pelaksanaan anggaran adalah salah satunya ada revisi, ada penetapan register hibah, lalu ada penetapan maksimum pencairan untuk PNBP. Nah, dari namanya sendiri sudah kelihatan ya, banyak sekali kegiatan utama ini menjadi yang merupakan core function dari Ditjen Perbendaraan itu. Karena pelaksanaan anggaran ya, treasury salah satu core functionnya adalah pelaksanaan anggaran. Nah, di bidang pembinaan pelaksanaan anggaran tentunya memastikan core function itu terlaksana dengan baik ya. Baik dari sisi monitoring evaluasi, layanannya juga harus prima. Nah, seperti apa yang dilakukan? Banyak ya sebenarnya, kita hampir ada periodik, ada yang insidental juga. Nah, itu semua akarnya tentunya kepada pelaksanaan anggaran yang baik, yang berkualitas. Jadi kita punya istilah, katanya sekarang nggak hanya sekedar spending ya, harus spending better gitu ya. Jadi budget eksekutifnya harus spending better. Jadi yang dibelanjakan itu berkualitas. Bagaimana kita melihat sisi kualitasnya dari output yang dihasilkan tentunya ya. Apakah outputnya itu tadi tepat sasaran misalnya, jumlahnya tepat, lalu waktunya tidak ada delay, smooth pelaksanaan anggarannya dari mulai bulan Januari awal tahun sampai nanti di akhir tahun itu proporsinya bagus ya. Tentunya ini arahnya selain ke output, ke salah satu ukuran ya adalah pertumbuhan ekonomi ya, ke growth. Karena hasil dari belanja negara tadi tentunya secara nggak langsung akan membuat ekonomi bergerak ya. Nah, kalau itu tidak diawasi, kita tidak melakukan pembinaan, tidak ada kegiatan yang dilakukan sama sekali, tentunya arahnya bisa melenceng ya. Dan juga tadi ada kemungkinan dari penyerapan anggaran tadi tidak proporsional sepanjang tahun tuh. Jadi seperti pola-pola selama ini ya, cenderungannya adalah menumpuk di akhir tahun. Nah, bisa dibayangkan kalau menumpuk tentunya perekonomian itu hanya jalan di akhir tahun aja ya Pak ya. Jadinya kita perlu memastikan tuh setiap saat di bidang PPA 1 proporsinya terjaga, jumlahnya terjaga, governance-nya juga terjaga, salurannya bagus,
dan sesuai hasil yang diharapkan. Wah, pertumbuhan ekonomi ini sesuai loh Pak sama tema dari Hari Baper tahun ini Pak. Ya. Kan Hari Baper tahun ini kan mengusung tema dengan semangat DJPP handal, Yep. perkuat Kemenkeu 1 untuk pulihkan ekonomi itu Yep. Pak. Berarti sejalan ya Pak dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang PPA 1 ya Pak Harus ya. sejalan. Wah, keren banget nih PPA 1 nih. Nah, kalau gitu gimana sih Pak penyerapan APBN di tahun anggaran 2021 kemarin itu? Nah, ini menarik Mbak Birgita ya. Di Kaltara kita mengelola APBN ada sekitar 11.000 miliar. Wah. Itu terbagi dari ada belanja pemerintah pusat ya, dan ada transfer ke daerah. Nah, untuk yang secara total di Kaltara ini, alhamdulillah tahun lalu 2021 itu tahun yang paling bagus tuh. Kita bisa mencapai 97,03% dari paku yang 11 triliun tadi. Nah, ini suatu prestasi yang cukup baik jika kita menilik ke belakang, misalnya di 3 tahun terakhir ya, dari tahun 2019, 2020, 2021 yang memang ada kecenderungan menaik ya. Cuman kenaikan di tahun ini adalah yang terbaik dari 3 tahun itu. Nah, mungkin ada sedikit anomali di tahun 2020 ya kalau kita melihat, karena di 2020 seperti kita ketahui bersama COVID itu ya Pak ya? Iya betul, kan baru mulai tuh, nggak tahu Bu Bir kita waktu itu kena nggak ya, mudah-mudahan enggak ya. Enggak Pak, Mudah-mudahan enggak, puji Tuhan enggak. Iya. Nah kalau COVID tadi kan dampaknya banyak tuh, ada pertama PPKM. Nah, PPKM tentunya berdampak ke banyak hal ya. Misalnya pedagang jadi tidak bisa berdagang, nah ekonomi berhenti, dan kegiatan di Satker pun selain mungkin hanya PPKM ada juga yang benar-benar terdampak dari penyakitnya itu sendiri ya, dari pandeminya terpapar gitu kan. Jadi kegiatan di Satker ya bisa tertunda atau malah tidak terlaksana yang lebih parah. Nah itu yang membuat tahun 2020 itu semacam extraordinary year ya bagi kita, jadi dinyatakan oleh Bu Menteri juga itu extraordinary year, dan kita juga sudah melaksanakan extraordinary effort dan hasilnya terbayar di 2021 itu tadi. Wah, berarti dalam menghadapi masa pandemi yang tiba-tiba dan bukan hal yang baru, ini merupakan hal yang baru, PPA 1 itu ya Pak, kolaboratif. Iya, betul. Kalau istilah 4.0 ya, sekarang harus menjelang 5.0. Iya, harus kolaboratif. Sama seperti yang didengungkan oleh Ibu Menteri ya, Kemenkeu 1 ya, salah satunya juga. Itu salah satu bentuk kolaborasi selain dengan unit eselon 1 Kementerian Keuangan, juga beberapa pihak terkait seperti dengan Satker tentunya ya. Ada juga dengan pihak-pihak seperti stakeholder di BPS kalau kita mau menganalisa perekonomian misalnya. Nah, itu juga penting kolaboratif. Nah, berarti tren realisasi dari 3 tahun ini bagaimana Pak? Trennya cenderung meningkat ya, dan memang tertinggi di 2021. Nah, itu yang perlu dicatat bahwa trennya meningkat, dan salah satu capaian yang luar biasa di tahun 2021 memang kemarin capaian dari Satker sendiri. Kalau kita menggunakan salah satu indikator ya, IKPA itu cukup baik ya, dalam hal kondisi kategorinya sangat baik. Di wilayah kita itu mencapai nilai 97 tuh, 2,24, itu tertinggi dalam sejarah kemarin. Wah, keren banget nih Pak. Nah, tren realisasinya gimana berarti Pak dalam 3 tahun terakhir ini Pak? Ya, tren realisasinya memang cenderung meningkat ya untuk realisasinya. Memang tadi ada anomali di 2020, tapi tertinggi di 2021. Ya, jadi 97% keseluruhan. Lalu untuk yang belanja pemerintah pusat itu 93. Memang ada sedikit delay dari di belanja modal ya, karena ada dampak pandemi itu juga berpengaruh, sehingga di belanja modal sendiri nggak maksimal. Jadi secara keseluruhan sumbangan dari belanja pemerintah pusat hanya sekitar 93% itu. Nah, untuk yang transfer ke daerah ini yang bagus nih ya, dia mencapai 99% dari pakunya yang sekitar 7 triliunan lah. Nah, yang penting juga digarisbawahi adalah peran pemerintah pusat ini ya, lewat TKDD, transfer ke daerah ini ada kepedulian juga tentunya ke wilayah, ke daerah ya, ke regional Kaltara misalnya. Karena dengan TKDD tadi ada semacam transfer ya dari pemerintah pusat
yang diambil dikolek juga dari beberapa daerah di Indonesia, balikin lagi ke wilayah daerah tadi untuk membangun daerahnya, baik berupa dana DAU, DAK, DBH, atau DID dan lain sebagainya. Wah, berarti itu setiap dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun Kementerian Keuangan itu bersinergi ya, Pak, Iya, betul. dalam pelaksanaan anggaran ini ya, Iya, Pak ya. betul. Wah, keren banget nih, Pak. Saya kira awalnya cuman Kemenkeu aja kalau terkait uang nih, Pak. Oh, Ternyata tidak. keren banget nih berarti sinergi kolaboratifnya juga ya, Pak ya. Iya, tentunya. Nah, Pastinya. Nah, dalam 3 tahun ini kan meningkat ya, Pak. Apa aja sih, Pak, yang PPA 1 lakuin, Pak? Kok bisa sampai meningkat ini? Keren banget nih. Ini menarik ini. Memang suatu hasil tuh nggak datang dengan sendirinya otomatis ya. Betul. Kita perlu upaya, kita harus ada proses. Nah, proses apa sih yang sebenarnya dilakukan di PPA 1? Nah, tadi sudah disebutkan di awal kita punya monitoring dan evaluasi. Lalu kita juga punya layanan. Nah, kalau di layanan memang salah satu upayanya kita selalu memberikan layanan yang terbaik ya. Bagaimana yang terbaik? Cepat ya. Khususnya di masa pandemi kita menggunakan layanan yang berbasis online misalnya ya, untuk revisi, untuk hibah, untuk penetapan MP sudah berbasis online dan menggunakan sistem informasi. Jadi itu salah satu upaya kita di layanan. Lalu di monitoring dan evaluasi kita juga lakukan secara berkala dan berkelanjutan. Nah, bagaimana upaya berkala berkelanjutan tadi? Kita punya beberapa alat nih ya. Ada melalui EPA, evaluasi pelaksanaan anggaran. Nah, ini adalah suatu alat forum gitu ya. Kita pertama kali petakan dulu nih, satker mana yang kira-kira mempunyai masalah. Misalnya di PU kan dia punya titik berat di infrastruktur konektivitas misalnya ya di Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, kita lihat nih, dia kan penting tuh sebagai informasi ke rekan bekal bibi semua ya. 40% pagu belanja modal ada di belanja modal dan hampir 35% lebih itu ada di Kementerian PUPR. Wow. Jadi bisa dibandingkan, kita bisa memfokuskan ya, salah satu bentuk upaya kita fokus ke beberapa satker yang memiliki impact yang tinggi gitu di Kaltara. Nah, di EPA tadi kita lihat nih, satkernya ada masalah nggak gitu ya. Masalahnya bisa dari pencairan anggarannya, bisa dari waktu pelaksanaan kegiatannya sendiri, atau hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan anggaran tentunya ya. Kalau memang bermasalah, kita nanti lakukan one-on-one meeting tuh Mbak. Kayak Mbak gini lah, kita dialog. Berarti itu bentuk mitigasi ya Pak dari Kanwil DJPP ya Pak? Iya. Itu pun nggak satu arah ya Pak? Tidak. Dipanggil biar terjadi komunikasi ya Pak ya? Betul. Dan sedikit ya, jadi kita nggak gabungin banyak gitu karena takutnya kalau biar fokus ya Pak? Ya selain biar fokus juga mungkin kadang kalau bareng-bareng ada malu-malunya gitu ya, malu-malu kucing. Kalau ini biar kita lebih fokus dan dia nggak ada kesan saya sedang dilihat sama orang lain nih atau didengerin orang lain. Nah, jadi kita lakukan yang itu, yang EPA ya. Itu bulanan. Tapi untuk tahun 2021 kemarin baru kita mulai di bulan Maret tuh yang bulanan. Sebelumnya triwulanan. Ada perubahan kebijakan di Maret sehingga kita lakukan bulanan. Biar lebih cepat ya Pak mengatasi permasalahan. Ya, kita bisa lebih intens lah. Kita bisa pantau secara bulanan lah istilahnya gitu. Nah, selain EPA tadi, ya lanjutannya berikutnya dari kegiatan EPA adalah RPA. Review pelaksanaan anggaran. Mungkin Mbak Birgita lihat nih kemarin di kita sampai seperti apa mengerjakan. Teman-teman nih semangat banget kerjanya. Iya, mudah-mudahan itu juga memberikan ya yang terbaik lah buat organisasi dan juga di Kaltara ya. Nah, fungsi dari RPA tadi kita mengevaluasi dari akumulasi EPA bulanan tadi ya. Itu RPA kita lakukan semesteran. Jadi tiap bulan sudah kita akumulasi, kita lihat lagi, lalu kita bikin analisis yang lebih mendalam dari EPA tadi. Baik dari segi tematik, ada tematik tertentu dari misalnya tema infrastruktur, tema kesehatan, tema pendidikan. Nah, kita lihat dari hasil investigasi kita di EPA tadi.
Itu RPA ya. Oh iya. Itu belum selesai di situ. Oh belum selesai. Masih ada lagi. Banyak banget nih Pak. Iya. Gimana Ya Pak? namanya juga kita harus memastikan kan Iya. ya. Nah, selain dari RPA, yang ada lagi yang bentuk tahunan. Kita susun yang namanya spending review. Nah, ini semacam akumulasi dari EPA dan RPA yang dibentuk dalam analisis belanja tahunan. Gitu ya Iya, Pak ya. betul. Nah, ada perlakuan spesial nggak Pak di sesuai geografisnya Kanwil Kaltara ini terkait apa tuh monitoring dan pembinaan di Kanwil Kaltara ini satker-satkernya? Ya, tentu ya, karena geografis Kaltara ada daerah-daerah yang agak susah dijangkau ya. Selama ini kita lebih mengoptimalkan teknologi informasi. Kita gunakan media online untuk EPA ini. Terutama kita pikirkan untuk menjangkau satker yang jauh ya, karena misalnya ada di Nunukan, misalnya Tarakan gitu kan. Kalau kita panggil kadang tidak kalau orang Jawa bilang cucuk dari waktunya, dari usahanya. Nggak efektif ya Pak? Kurang kalau efektif manggil. ya. Jadi kita lebih banyak menggunakan media online. Nah, kalau boleh tahu Pak, output apa sih Pak yang bisa saya lihat langsung atau masyarakat nikmati atau manfaatkan secara langsung nih Pak? Nah, ini bagus nih. Cocok ini. Karena kalau orang tuh belum lihat, belum pegang, belum rasa, belum mantep lah. Dilihat, dipegang, itu ya Pak. Di Terawang tambah lagi satu. Oke. Gimana Pak? Kalau contoh yang paling nyata mungkin adalah kalau Mbak Birgita suka belanja misalnya ya, kita ini ada proyek di Pasar Induk tuh. Itu dari DAK Fisik ya. Ada los pasar itu udah jadi tahun 2021, bisa dimanfaatkan itu dari sisi yang ekonomi. Kalau yang kesehatan ada juga nih kalau Mbak Birgita mau, tapi mudah-mudahan nggak sakit ya. Lihat-lihat aja kan boleh Pak. Boleh. Itu poliklinik di Rumah Sakit Umum Daerah dari sumber dananya dari DAK Fisik juga. Baru jadi tahun 2021 ini sudah difungsikan dan saya sudah coba kemarin periksa ke sana. Ya sudah bagus lah hasilnya bersih gitu ya. Fasilitasnya sudah cukup lengkap, ada kantin, ada toilet, ada nih. Jadi fasilitas tenaga masyarakat kesehatan. Nyaman kalau misalnya mau berobat ya Pak ya. Alhamdulillah bisa nyaman. Ada juga tuh jembatan ya, proyek jembatan di Kota Baru Mandiri di Tanjung Palas. Gitu. Ya. Wah ternyata itu pasar, poliklinik, jembatan itu dari APBN toh Pak ternyata. Betul, itu dari APBN kita itu. Dan itu bentuk sinergi dari semua pihak ya Pak, dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah juga ya Pak ya. Wah keren banget nih Pak. Nah sebagai penutupan nih Pak, ada nggak satu kalimat untuk kami pegawai ini dalam memperingati Hari Bakti Perbendaharaan nih Pak? Oke. Mungkin terkesan klise ya. Iya. Karena kita punya panutan, kita punya Bu Menteri, Ibu Sri Mulyani. Luar biasa Ibu. Keren banget. Mungkin hanya mengutip perkataan beliau ya. Cintai lah negeri ini dengan sepenuh hati ya. Love Indonesia with all your heart. Gitu. Ini implementasinya juga tentunya ke pekerjaan pastinya ya. Tugas kita sehari-hari, laksanakan semua tugas teman-teman semua menggunakan hati. Gunakan hati nurani untuk melakukan judgement atas semua tindakan baik dalam tugas sehari-hari atau di kehidupan sehari-hari. Karena hanya hati yang bisa teman-teman semua percayai. Harus berintegritas, harus maksimalkan kita potensi yang ada ya Pak ya. Betul. Jangan setengah-setengah ya Pak. Jangan setengah-setengah tapi tetap gunakan hati nurani. Jangan lupakan hati Jangan nurani. lupa hati nurani teman-teman. Iya. Oke, terima kasih ya Pak waktu dan kesempatannya nih. Seru banget nih ngobrol bareng sama Pak Ende. Semoga kita lain waktu bisa ngobrol-ngobrol bareng nih Pak. Oh, saya tunggu. Saya tunggu. Ya, Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Dadah.